Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan Halo, menjelaskan Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nada Sri Mulyani. Saya dari Prodi D3 Teknik Kimia. Saya Jadra Fiudin, mahasiswa Politeknik TEDC, jurusan Teknik Kimia Industri, semester 1. Kami di sini akan menjelaskan tentang besaran vektor dan juga besaran skalar. sebelum kita ke besaran vektor dan ke besaran skalar. Kita kemarin sudah mempelajari ya masalah besaran dan satuan. Nah, di sini untuk besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Nah, terus untuk satuan sendiri itu merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran atau perbandingan dalam suatu pengukuran. Selanjutnya, untuk besaran sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok sendiri itu merupakan besaran yang telah ditentukan dan tidak tergantung pada satuan-satuan besaran lain. Nah, di sini ada ya, seperti panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul itu merupakan besaran pokok. Jadi untuk besaran pokok ini satuannya dari daerah satu ke daerah lain itu sama. Misalkan di Indonesia dengan di Amerika itu sama besarannya ya. Jadi untuk panjang itu meter, untuk massa itu kilogram, itu sama semua. Untuk lambangnya juga sama semua ya. Kalau panjang dilambangkan dengan M kecil, untuk massa dilambangkan dengan kilogram. Nah, di sini untuk besaran turunan itu merupakan besaran yang satunya diturunkan dari besaran pokok. Nah, di sini ya ada seperti kecepatan, daya, energi. Nah, itu di sini dijumlahkan dengan kecepatan dijumlahkan dengan meter per sekon. Nah, selanjutnya ini besaran berdasar ada atau tidak adanya arah. Nah, yang pertama itu besaran skalar ya. Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Tidak hanya memiliki nilai saja, seperti massa atau volume. Nah, kalau misalkan massa, itu misalkan berat suatu benda, itu misalkan 5 kg, hanya 5 kg saja ya, jadi tidak memiliki arah. Nah, kalau untuk di sini ya, untuk besaran vektor sendiri itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah, jadi memiliki angka dan juga memiliki arah, seperti kecepatan. Misalkan 10 meter ke arah barat. Nah, gitu ya. Jadi untuk besaran vektor ini dia memiliki nilai juga dan juga memiliki arah. Sebuah vektor digambarkan oleh sebuah anak panah, di mana panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor, sedangkan arah anak panah mewakili arah vektor. Dan untuk penjumlahan beberapa vektor itu disebut vektor resultan. Untuk penjumlahannya di sini ada metode gambar, di mana metode gambar itu terdiri dari beberapa metode. Yang ke satu ada metode segitiga. Di sini untuk gambar yang ke satu ada vektor A dan vektor B. Dan untuk menghubungkan vektor A dan B di sini memakai rumus A plus B. Dan untuk gambar yang kedua, karena vektor B berlawanan arah dengan vektor A, sehingga menjadi minus, dan rumusnya yaitu A minus B. Jadi untuk metode segitiga ini seperti rumus aljabar ya. Dan untuk kedua yaitu metode jajaran genjang. Di sini ada dua gambar, di mana gambar yang ke satu yang sebelah kiri itu searah, dan yang gambar kedua yang sebelah kanan itu berbeda arah sehingga nilainya negatif. Untuk yang searah bisa dirumuskan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB dikali koski. Sedangkan untuk yang berlawanan arah bisa dirumuskan dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali koski. Dan untuk metode yang ketiga yaitu metode poligon, di mana di sini ada fx dan fy. Untuk metode poligon yang fx itu digarisbawahi menggunakan cos theta, sedangkan yang fy yaitu menggunakan sin theta.
Sehingga secara garis besar untuk besar vektor dapat dirumuskan dengan F sama dengan akar F kuadrat ditambah akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Sedangkan untuk arah vektor yaitu tan theta sama dengan fy dibagi fx. Dan di sini ada untuk mengurangkan vektor, di mana jika yang searah secara matematisnya yaitu R sama dengan A plus B, sebaliknya jika kedua vektor berlawanan maka resultannya itu R sama dengan A minus B. Sehingga apabila resultan dua vektor yang saling tegak lurus bisa dirumuskan dengan besar vektor yaitu F sama dengan akar fx kuadrat ditambah fy kuadrat, dan untuk arah vektornya dapat dirumuskan dengan tan theta sama dengan fy dibagi fx. Dan untuk resultan dua vektor yang mengapit sudut besar vektor resultan itu bisa dirumuskan dengan R sama dengan akar f1 kuadrat ditambah f2 kuadrat ditambah 2 dikali f1 dikali f2 dikali cos theta. Biar untuk lebih memahami, coba kita ke contoh soal ya, di mana di sini diketahui F1 sama dengan 12N, F2 sama dengan 10N, dan F3 sama dengan 8N. Dan untuk sudutnya masing-masing 30 derajat. Untuk pembahasannya, di sini kedua vektornya, yang pertama dikurangkan antara F1 dikurangi F3, sehingga 12 dikurangi 8 sama dengan 4N, dan dengan sudutnya yaitu 120 derajat. Sehingga kita gampang tinggal mengaplikasikan ke arah besar resultan yang mengapit dua sudut, yaitu dengan R sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali 10 dikali 4 dikali cos 120 derajat, sehingga hasilnya akar 100 ditambah 16 ditambah 80 dikali minus setengah. Minus setengah ini tuh hasil dari cos 120 derajat ya, sehingga hasil akhirnya yaitu akar 116 dikurangi 40 sama dengan akar 76 Newton. Sehingga di sini jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan perkalian vektor. Perkalian vektor ini bagi tiga, yaitu perkalian vektor dengan skalar yang akan menghasilkan vektor baru. Yang kedua ada perkalian vektor dengan vektor operasi dot atau titik, yaitu akan menghasilkan skalar. Dan perkalian vektor dengan vektor operasi cross, yaitu akan menghasilkan vektor baru. Pertama kita akan dengan perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar merupakan vektor yang dikalikan dengan sebuah skalar yang bernilai, di mana skalar M dikalikan dengan vektor A akan menghasilkan vektor A dikali M. Sifat ini merupakan sifat komutatif. Lalu, jika M atau skalar lebih dari 0, lalu jika M lebih besar dari 0 atau positif, maka akan searah. Dan jika M lebih kecil dari 0 atau negatif, akan berlawanan arah. Contoh, ada vektor A dengan arah ke kanan. Dimisalkan ini sebagai satu satuan. Lalu dikalikan dengan 2, jadi 2 vektor A. Maka arahnya akan searah karena positif. Dan ini merupakan 2 kali panjang vektor A. Ada contoh. Vektor A dengan 3,2. Yang A, 5 vektor A. Caranya, 5 vektor A sama dengan 5 dikali 3 dan 5 kali 2. Seperti operasi matriks. Lalu 5 kali 3, 5 kali 2 menghasilkan 15 sama 10. Ini merupakan vektor baru. Lalu yang kedua, min 2 vektor A. Min 2 vektor A dikalikan dengan komponen yang berada di vektor A. Min 2 kali 3 sama min 2 kali 2 menghasilkan min 6 kali min 4. Min 6 sama dan min 4. Ini merupakan vektor baru. Selanjutnya, ada perkalian vektor dengan vektor, yaitu merupakan operasi dot atau titik. Perkalian dua vektor ini akan menghasilkan skalar, di mana ada rumusnya vektor A dot vektor B sama dengan A kali B cos theta. Ada contoh, vektor A sama dengan 1i min 3j.
dan vektor B sama dengan 2i plus 1j, di mana vektor A kali B sama dengan 1 kali 2, komponen dikalikan komponennya, tambah min 3 kali 1, komponen kali komponennya, menghasilkan 2 min 3. Karena I kali I atau komponen yang sama akan menghasilkan 1. 2 min 3 sama dengan min 1. Ini merupakan besaran skalar. Dan juga ini harus diingat, ini adalah ciri khas atau komponen dalam kalian vektor dengan vektor dot. Lalu ada contoh. Lalu ada contoh soal. Diketahui vektor A 2, 3, dan 7 dan vektor B I 0, 8. Tentukan komponen I agar vektor saling tegak lurus. Kita akan langsung proses. Vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Mengapa 0? Karena agar tegak lurus, kita akan mencari vektor I agar ketemu vektor I-nya. Pertama, kalikan seperti biasa komponen dengan komponennya. 2 kali I 3 kali 0, komponen K 7 kali 8. 7 kali 8. Pertama, 2I 3 kali 0, 0, 7 kali 8, 56, pindah ruas jadi minus 56. Vektor komponen I dapat dicari mana min 56 dibagi 2 minus 28. Komponen I-nya telah diketahui. Lalu kita lanjut dengan perkalian vektor dengan vektor, yaitu dengan cross, di mana A cross B, vektor A cross B sama dengan A kali B sin theta, di mana contoh vektor A 1i min 3j dan vektor B min plus 2i plus 1j, di mana vektor A kali B, mana ini silang cross, maka dikalikan dengan silang I kali J plus min 3 kali 2 J kali I. Lalu 1 kali 1, 1, di mana I kali J merupakan hasil dari K. Dan min 3 kali 2 sama dengan min 6, di mana J kali I sama dengan min K, maka min 6 kali min positif. Lalu ditambahkan menjadi K7K. Ingat, di sini ada aturan dalam perkalian cross komponennya, di mana I kali J merupakan K. J atau K dengan I. Jika J kali I, maka sebaliknya dikalikan min K. Jika di sini min 6, hasil ini merupakan dengan ini hasil min K, maka min kali min positif, hasilnya positif. Kita dapat juga kita lihat dapat divisualisasikan dalam bidang Cartesius, di mana titik 1, min 3j di sini garisnya, dan 2x plus 1y di sini. Maka 7K ini akan ke atas atau bidang 3 dimensi 7K-nya. Kalau positif, kalau negatif maka ke bawah. Lalu ada contoh soal. Contoh, dua buah vektor komponen 3 dimensi bidang Cartesian dan vektor A 3i plus 5j plus 7k dan vektor B 1j plus 6j min 4k. Tentukan perkalian vektor A cross B. Dimana A cross B, pertama tuliskan dulu komponen-komponennya 3i plus 5j dan lainnya. Lalu kalikan dengan komponen-komponennya. Pertama komponen ini kali 0, I kali 0, 6 kali 13, I kali JK, min plus 12, lalu ada ini 5J 30, min 20I, 7J 42, min I 0. Kita gabungkan dengan komponen-komponennya, min 20I, min 42I, 12 sama 7J, 18 sama min 5K. Lalu dapat hasil min 62I plus 19J plus 13K. Ini merupakan vektor baru. Ya, sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan tonton video berikutnya.
Terima kasih.